Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang pertama, bersyukur karena kita sudah diberi kesehatan. Yang kedua, sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak semuanya, hari ini Anda akan menyampaikan tentang nama kelas kita. Coba, kelas kita namanya kelas apa? Ya, kelas Zaid bin Thabit. Kalau dulu kelas satunya ada yang kelas Abu Bakar, ada yang kelas Umar, ada yang kelas Osman, ada yang kelas Ali. Nah, sekarang kelas kita namanya kelas Zaid bin Thabit. Wah, kira-kira kalian sudah tahu belum siapa itu Zaid bin Thabit? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Baik, hari ini Anda akan menerangkan sedikit tentang siapa beliau. Yang jelas, beliau namanya adalah Zaid. Kok Zaid atau yang bukan Zaid bin Thabit? Namanya Zaid. Bin itu artinya anak laki-laki. Thabit itu tadi bapaknya. Bapaknya Zaid namanya Thabit. Jadi Zaid ini anak laki-lakinya dari Thabit. Ya begitu. Pakai ada sholat. Ada sholat kan namanya sholat. Anak laki-lakinya siapa? Bapaknya yang tidak sholat namanya Bapak Darussalam. Ya, berarti namanya Sholah bin Darussalam. Kalian juga bisa ya anak laki-laki. Siapa? Azim bin siapa bapaknya? Al bin siapa bapaknya? Raihan bin siapa bapaknya? Apalagi ya? Uki bin siapa bapaknya, dan seterusnya. Nah, kalau perempuan ya ada. Kalau perempuan pakainya binti, anak perempuan dari siapa? Siapa yang perempuan ya? Alma binti siapa? Hansa binti siapa? Rere binti siapa? Itu dan seterusnya. Nah, kalau Zaid ini Zaid bin Thabit. Namanya ayahnya adalah Thabit. Nama orangnya adalah Zaid. Nah, anak-anak semuanya, Zaid ini termasuk sahabat Ansor. Udah, sahabat Ansor itu apa? Udah ngerti ya? Nah, sahabat Ansor itu dulu kan Nabi hijrah, pindah dari Makkah, hijrah ke Madinah. Sahabat orang-orang yang berhijrah ini namanya muhajirin. Hijrah muhajirin. Nah, kalau Ansor itu penduduk asli Madinah yang menolong, membantu orang-orang yang hijrah ini. Karena membantu itu bahasa Arabnya apa yang gak lupa. Nanti tanya dulu bahasa Arab aja. Ansor itu artinya orang yang menolong. Ansor, orang yang menolong. Jadi orang-orang Ansor, orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah ini. Kalau dinamakan sahabat Ansor, maka Zaid bin Thabit adalah orang Madinah asli yang menolong Nabi Muhammad dan sahabatnya ketika hijrah dari Makkah. Maka bisa dinamakan Zaid bin Thabit al-Ansori, sahabat Ansor. Nah, tahu nggak? Zaid ini pemberani sekali, kayak kalian. Apa iya Anda? Pemberani ini piye? Waktu itu Zaid bin Thabit itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, itu umurnya 11 tahun, masuk Islam. Umur segitu sudah banyak hafalannya. Dan ketika terjadi perang Badar, peperangan pertama umat Islam melawan kaum musyrikin, Zaid bin Thabit masih kecil, masih umur 12 tahun. Kalau sekarang ya kira-kira anak kelas 6 SD. Nah,
mau ikut perang. Bayangin, di dalam surah disampaikan bahkan tingginya Zaid itu sama pedangnya itu sama tingginya. Apa enggak berat ya Anda bawanya? Berat. Tapi pemberani kan, karena pengen ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tapi karena masih kecil, Nabi tidak memperbolehkan. Zaid bin Sabit disuruh pulang dulu, nggak boleh ikut perang Badar. Terus gimana ya Anda? Perangnya kapan? Zaidnya pemberani, perangnya kapan? Iya, ketika nanti sudah besar, Zaid bin Sabit baru diperbolehkan ikut perang bersama Rasulullah di perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq? Nanti dicari dan di channelnya Anda juga ada itu perang Khandaq, nanti dicari aja. Terus anak-anakku semuanya, Zaid bin Sabit ini ternyata punya keistimewaan. Pas perang Badar itu orang-orang kafir kan kalah. Yang kalah udah ditahan. Nah, kemudian orang-orang yang ditahan ini suruh ngajari orang-orang Islam yang belum bisa baca tulis, termasuk Zaid ini ikut belajar di situ. Karena cerdas, sungguh-sungguh mau belajar, maka Zaid kemudian jadi anak yang cerdas. Bahkan Zaid itu termasuk golongan sahabat-sahabat Nabi yang sangat cerdas. Keistimewaannya salah satunya adalah karena kecerdasannya, Zaid bin Sabit itu bisa berbagai macam bahasa. Disuruh Nabi, Zaid disuruh belajar berbagai bahasa. Karena ketika nanti Nabi Muhammad SAW menerima surat dari bangsa-bangsa lain, bahasanya ada yang bahasa Ibrani, bahasa yang bukan bahasa Arab, Nabi Muhammad tidak ngerti bahasanya, maka Zaid bin Sabit ini mengerti banyak bahasa. Maka kemudian Zaid menerjemahkan, mengartikan surat-surat kepada Rasulullah. Maka dia dijuluki sebagai penerjemah Rasul. Bukan itu saja, Zaidnya masih keren. Apalagi kerennya? Ini kisah sebuah perang namanya perang Tabuk. Di perang Tabuk ini ada kejadian yang luar biasa. Apa itu? Dulu kalau Nabi perang kan ada yang naik kuda. Ada yang naik kuda, ada yang bawa pedang, ada yang bawa panah, ada yang bawa obat, ada yang bawa rautan, rautannya nggak dipakai, ada yang bawa berbagai macam senjata, dan ada yang membawa bendera. Nah, pas perang Tabuk ini ada seorang sahabat namanya Umaroh ini megang bendera. Tapi kemudian sama Nabi Muhammad benderanya diambil, kemudian diserahkan kepada Zaid. Akhirnya Zaid yang membawa bendera. Umaroh bingung, Nabi, kenapa benderaku diambil? Apa aku punya kesalahan? Kata Nabi Muhammad, ini penting perhatikan. Tidak, kamu tidak punya kesalahan. Tapi orang yang mempunyai hafalan Al-Quran lebih banyak, orang yang mempunyai hafalan Al-Quran lebih banyak, dia lebih layak untuk diutamakan. Oh gitu ya. Ternyata karena Zaid hafalannya lebih banyak daripada Umaroh, maka benderanya diberikan kepada Zaid. Kalian kalau pengen punya keutamaan juga sama, hafalan Al-Qurannya harus banyak biar kayak Zaid bin Sabit. Nah, bukan itu saja, masih ada lagi. Dulu ketika Rasul sudah meninggal, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka di masa itu banyak orang-orang yang syahid, meninggal di perang, padahal hafalan Al-Qurannya banyak. Maka
kekhawatiran Abu Bakar Qurannya nanti tidak hilang, Qurannya tidak musnah, maka kemudian Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit lagi. Zaid bin Sabit diperintahkan di masa Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, karena Al-Quran dulu nggak kayak sekarang. Mereka menuliskannya di berbagai macam tempat, yang ditulis ada yang ayat atau surat yang terhubung kayu, bahkan di tulang-tulang juga dituliskan. Maka Zaid bin Sabit ditugasi oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan, membukukan Al-Quran. Tugas yang luar biasa, berat tapi keren. Kemudian juga di masa Utsman bin Affan, ketika Islam sudah sampai kemana-mana, banyak tempat, maka kemudian bacaannya mulai berbeda-beda, karena lain tempat kan bahasanya beda. Kayak di sini enek basa Jawa, kemudian di Sundanya ada bahasa Sundanya, macam-macam lagi, ada bahasa Madura, iya kan, macam-macam. Maka khawatir kalau bacaannya berbeda-beda, maka kemudian Utsman bin Affan bertanya, siapa kira-kira yang layak untuk menulis Al-Quran? Maka para sahabat yang lain menjawab, yang paling berhak menulis adalah penulisnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Sabit. Kan Zaid bin Sabit. Kemudian anak-anak, akhirnya pada tahun 45 Hijriah nih, jadi pas Nabi hijrah kan umurnya Zaid kan 11 tahun, kemudian pas 45 Hijriah berarti 11 tambah 45 berapa tuh? 11 tambah 45 ya 50. Di usia itu, di tahun 45 Hijriah, Zaid bin Sabit pas meninggalnya itu, Abu Bakar mengatakan, hari ini wafatnya tintanya umat. Kok tintanya ada? Tinta kok wafat? Maksudnya itu karena Zaid bin Sabit itu cerdas, hafalannya banyak, ngerti banyak bahasa, maka dia dijuluki tintanya umat. Artinya ilmunya umat, ilmunya banyak sekali. Nah, kalau kalian ingin jadi seperti nama kelas kita, Zaid bin Sabit, maka harus apa tadi? Rajin belajar, hafal Al-Quran, ngerti banyak bahasa, dan yang jelas, yang paling gampang, anak Zaid sholatnya tidak boleh bolong. Sip. Ya, demikian ya hari ini. Anda pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.